bedanya dengan gas dan cair. Kalau ruangan gitu ya, kalau ruangannya itu saya potong kecil-kecil gitu ya, ruangannya itu jadi lebih sempit, kita potong sempit-sempit, atau ruangannya itu kita bagi menjadi beberapa kotak gitu ya. Nah, itu yang terjadi itu sebenarnya ada distribusi dari partikel gas ataupun zat cair tersebut. Jumlah partikel atau zat yang terdistribusi untuk masing-masing kotak yang kita buat kecil tadi, nah itu penataannya, itu distribusinya itu akan berbeda dengan zat padat. Kalau Anda lihat di situ, yang pada bagian gas dan cair itu disebut sebagai homogen, tetapi secara statistiknya itu homogen. Tapi namanya statistik kan enggak ini ya, enggak sama persis gitu ya. Cuma nanti ada rata-rata berapa begitu ya, tapi enggak sama persis gitu kan. Makanya disebut sebagai homogen secara statistik. Gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, misalnya ruangan itu kita bagi menjadi 1, 2, atau 15, atau 13, 16 ya. Ada 16. Ini maka setiap kotak-kotak ini yang mewakili atau merepresentasikan dari ruangan yang lebih kecil. Ini ruangan besarnya kan ini ya, ruangan kecil. Maka yang terjadi adalah ya beberapa ini isinya sama, beberapa beda itu. Tapi rata-rata ya kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kalau Anda lihat juga setiap kotak ini ya kita bagi gitu ya. Ada yang isinya 2, ada yang isinya 3, gitu ya. Ada yang isinya mungkin maksimal sih 3 gitu ya. Karena seperti itu. Kemudian di kotak yang lain ada yang jumlahnya 3 gitu kan. Kemudian ada yang jumlahnya 2, di kotak yang ini jumlahnya 1 kalau Anda lihat seperti itu. Nah, ini berarti disebut sebagai statistical. Tetapi kalau yang padat, kalau Anda memiliki besi atau memiliki garam gitu ya, atau apa ya padatan yang lainnya ya, aluminium ada gitu. Anda memiliki batang besi yang panjang, kemudian ada potong kecil-kecil batang besinya itu, maka yang terjadi itu partikel yang menyusun besi atau zat yang menyusun besi itu akan diperoleh sama persis gitu ya. Nah, kalau Anda punya satu, maka partikel yang menyusun besi itu jumlahnya akan sama persis. Tidak hanya jumlahnya yang sama persis, susunannya juga sama persis, gitu kan? Nah, makanya kalau ini kita potong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, gitu, maka yang terjadi adalah isinya akan sama-sama 2. 2 pun miringnya sama ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini kan berarti ada perulangan, kan? Nah, ini disebut sebagai homogen secara periodik. Itu deh, periodik ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, susunan partikel itu terdiri dari apa ya? Terdiri dari ini aja sebenarnya, gitu kan? Terdiri dari satu kotak ini toh. Satu kotak ini yang direplikasi atau yang secara periodik diulangi, gitu kan? Diulangi sebelah sini, diulangi sebelah sini, gitu kan? Perulangannya sama persis. Kalau kita sudah dapat satu buah zat padat yang ukuran segini, kita potong-potong, nanti ya, kita akan mendapatkan susunan yang sama persis, seperti homogen dan disusun secara periodik. Nah, ini namanya perbedaannya. Nah, ini unik, berbeda dengan gas dan cair ya. Gas dan cair kayak gini. Oke, makanya ini kita bicarakan. Nah, gitu kan, kita bicarakan. Pasti menarik. Makanya sekarang ini orang jualan itu di sebuah platform namanya NFT, tahu kan NFT yang fotonya siapa itu, Gozali itu kan. Nah, sebenarnya yang nggak unik, tapi bagi orang lain yang belum pernah melihat Gozali mungkin unik kan gitu. Nah, hanya dia jualan di NFT. NFT sendiri itu kan kepanjangan dari non fungible ya. Ya. Oke. Oke.
namanya non fungible ya, non fungible. Atau dengan kata lain itu adalah transaksi dari hal yang unik lah, katakanlah seperti itu. Namanya unik. Oke, ini yang pada ya bisa membedakan antara statistical homogeneity dan predicate homogeneity. Paham ya? Terus lanjut. Oke. Itu tersusun dari bicara kristal. Nah, itu berarti tersusun dari partikel-partikel yang susunannya itu sama persis. Nah, itu kan tadi sama persis. Kalau kita lihat pengaturannya dalam bentuk 3 dimensi, nah, maka secara periodik ya, secara periodik dari atom-atom kristal alfa, katakanlah kristalnya itu kristal dari polonium. Nah, ini kalau kita lihat susunannya dari sebuah kristal, salah satu contoh ya, karena kristal sendiri susunannya bisa macam-macam. Nah, jadi kita ambil contoh yang paling sederhana, katakanlah kan, ini pengaturannya ternyata sebenarnya ada untuk seperti ini. Gitu. Sama seperti tadi, kalau kita potong-potong gitu kan, nah, kita potong-potong susunannya akan sama persis. Kita potong di sini, kita potong di sini gitu kan. Misalnya kita potong di sini, ya, dan kita potong dari sini ke sana, kemudian dari sini dari arah sana keluar sini ya, ini gitu ya, dari sini gitu. Maka susunannya akan sama persis. Nah, bentuk sebelah kanan ini atau B ini sebenarnya sama. Sebenarnya. Kalau yang A ini kita gambarkan sebagai jari-jari dari bolanya itu berintitan. Ini sama sebenarnya, ini sama dengan sama. Kalau yang ini kita tidak gambarkan sebagai bola, tapi kita gambarkan sebagai kisi. Sebagai kisi. Ini kalau saya gambar ya ini sebenarnya seperti ini. Kan? Kan? Ini sini. Ini cuma beda cara penggambarannya dan seterusnya. Ya, sebenarnya sama. Kalau ini ditampilkan kisinya, kalau ini tidak ditampilkan kisinya. Nah, kalau kita lihat di bawah, kalau kita ambil bawahnya ini, kemudian kita bawa ke sebelah sini. Titik-titik ini, namanya titik-titik yang kita hubungkan nanti disebut sebagai isi garis. Isi garis itu dengan parameter isi, parameter itu adalah nilainya ya, nilainya. Nilainya adalah kita ambil misalnya A0. Sedangkan arah isinya bisa ke sana juga, gitu kan? Kalau arahnya itu cuma satu saja, ini disebut sebagai isi garis. Nah, untuk membentuk bidang itu diperlukan dua buah isi garis. Nah, isi garis yang arahnya ke sana dan isi garis yang arahnya ke sini. Gitu. Garis menghubungkan antara titik-titik isi, gitu. Kalau dua buah isi garis itu dihubungkan oleh sudut, ya dihubungkan oleh sudutnya, isi garisnya itu A dan B, di atasnya ada vektor, ada arahnya ya, kan? Maka ini nanti disebut sebagai isi B.
Kemudian ada istilah isi translasi ya, translasi isi itu sebenarnya disebutnya sebagai titik identik atau titik yang ekuivalen akibat translasi. Kemudian dia melakukan translasi di sini, nah, kan digeser dengan jarak yang sama, nah, itu mengakibatkan ekuivalensi, ekuivalensi jarak. Nah, itu disebut sebagai identik, ya karena sama. Makanya misalnya di salah satu titik, katakanlah dari ini, katakanlah dari nomor terkecil itu, katakanlah dari 0 ya. Titik awalnya itu di sini, kemudian dia dilakukan translasi ke bawah, ke arah A ini, ya kan, ke arah A, dengan besaran nilainya itu adalah A0, maka semakin ke bawah di sini, jaraknya akan semakin, jaraknya itu akan sama. Misalnya sama-sama A0 gitu kan. Kalau seandainya A titik 0 di sini itu adalah atom Na, misalnya di sini adalah melakukan apa itu translasi di sini di titik 1, 2, 3, 4 itu atom apa itu? Atom Na juga kan? Namanya identik. Nah, ini juga Na. Gitu. Jadi Na di sini itu adalah sama dengan yang di sini. Sama-sama Na. Na dengan sifat yang sama, ya Na-nya sama persis gitu kan, sama persis. Nah, kalau kita kembali ke sini, makanya atom yang ada di sini, di sini, di sini, di sini, di tiap sudut ini sama atau beda? Sama, Pak. Sama kan? Karena ini bersumber dari satu buah atom yang sama yang dilakukan sebuah mekanisme translasi gitu kan, ke arah vektor A misalnya ke sana, ke arah vektor B ke kanan, dan ke arah vektor C misalnya ke atas gitu kan. Atau dengan mudahnya itu sesuai dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z menjadi sebuah 3 dimensi kan. Sebenarnya kan nanti gitu arahnya. Kalau ini kita kan baru belajar, dia itu arahnya baru 2, yaitu sesuai dengan baru 1 ya. Nah, nanti yang terjadi kalau dia itu arahnya itu translasinya itu ada 2, arah translasinya itu sesuai vektor A, dan ada lagi sesuai vektor B dengan parameter A0 untuk yang searah A dan B0 misalnya sesuai dengan AB, maka nanti disebut sebagai akan membentuk sebuah bidang, maka disebut sebagai adanya vektor A dan vektor B. Nah, syaratnya untuk membentuk isi bidang itu adalah dia memiliki parameter isi A ya sebesar A0 dan parameter isi sesuai vektor B sebesar B0 serta adanya sebuah sudut yang membentuk antara isi A dan isi B. Ini kalau saya sel juga top sel, saya sel screen saja. Ini kelihatan ya sebelah kanan ini ada sebuah ACL begitu ya, atau kristal. Kita cek. Nah, ini kita hapus dulu.
unit. Ini kalau nggak keluar. Hmm, ya, saya tunjukkan juga. Properties. Ini. Nah, ini bentuk dari satu, ya, Anda lihat satu searah sumbu A, ya, searah sumbu A sini, satunya searah sumbu C, dan satunya searah sumbu B gitu, atau vektor A, vektor B, dan vektor C. Pertanyaannya, antara vektor A dan vektor B itu tadi syaratnya ada dua ya, ada vektor A dan vektor B gitu ya. Maka berapa sudut yang bidang vektor A dan B tentu saja adalah 90 derajat. Nah, untuk sistem kristal itu sebenarnya nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah apakah sumbu A, sumbu B ini panjangnya sama, kemudian sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat atau lebih kecil dari 90 derajat atau 90 derajat. Nah, itu ya ada berbagai macam itu kan. Nah, itu nanti yang akan membuat. Nah, kalau Anda lihat sama-sama NaCl misalnya ya. Ini kan NaCl nih. Bukan? Nah, misalnya ya, bukan Cl. NaCl. Nah, ternyata sama-sama NaCl bentuk kristalnya bisa ada dua, ada yang bentuknya kayak gini dan ada bentuknya yang kayak gini. Nah, ini kan sudutnya itu kan ada yang tidak 90 derajat. NaCl misalnya, sama-sama kristal NaCl. Jadi kalau kita buat susunannya itu adalah space filling, ya, space filling itu adalah jadi tidak ada ruang yang kosong gitu ya, dia saling berhimpit begitu ya. Nah, ini kalau kita spesialnya kayak gini kan, sedangkan yang satunya kalau kita bikin space filling kayak gini, kelihatan ya ini ya, untuk gambar kristalnya. Kalau Anda lihat kanan dan kiri ini sama-sama NaCl. Ini kalau Anda pikir ya, Anda bayangkan kelereng gitu ya, kelereng itu kan bisa disusun gini juga gitu kan, di dalamnya ada satu gitu kan. Kenapa ini bisa berhimpit? Karena ukurannya yang di dalam lebih kecil, ukurannya di dalam itu lebih besar, mungkin ini ya nggak berhimpit loh ya. Nah kan gitu. Oke. Nah ini kalau dia itu mengsol gitu ya, mengsol itu apa bahasa Indonesianya itu, gitu kan. Tapi itu nanti terjadinya periodik juga. Periodik itu maksudnya kalau kita ini kita bikin periodik ya, 3 3 3 gitu ya. Nah, ini semuanya akan mengsol gini. Ini akan kelihatan nih, misalnya kalau saya buat untuk semua ininya ya, buatnya misalnya. Nah, ya kan? Yang awalnya tadi unit cell-nya itu cuma satu kotak gitu, sekarang kotaknya ada banyak gitu kan? Karena itu direplikasi, berarti sama persis kan ya? Itu. Ya. Kita kembali ke presentasinya. Mau bertanya. Oke.
tentang yang visualisasi tadi Pak, saya bingung kan kristal NaCl berarti kumpulan dari NaCl, tapi kenapa itu atom Cl-nya cuma satu, cuma satu, banyakan Na-nya Pak? Atom Cl-nya cuma satu, banyakkan Na-nya. Yang di tengah itu kan Na-nya itu juga satu loh. Na-nya itu juga satu. Ini kenapa ada banyak? Kita bikin perulangan di sebelah kanan, ya. Kita boleh katakanlah, misalnya di sini kita beli 2 gitu ya. Terus kita gini. Nah, Na yang di sebelah sini sebenarnya kan Na-nya misalnya cuma satu ya, ini Cl-nya cuma ini. Nah, Na yang di sebelah sini itu kan kalau kita perulangan gitu kan, ya ini kan harusnya bergeser ke sebelah sana. Kalau kita potong, nah kalau kita potong, seakan-akan di sini masih ada Na. Sebenarnya ini hanya menggambar, ini hanya visual saja karena Na ini adalah perulangan dari Na yang lain. Nanti akan sampai sana. Kenapa kok gambarnya jadi ada 4, padahal sebenarnya cuma 1. Nanti akan sampai ke sana. Itu namanya nanti pertumbuhan kristal. Terima kasih banyak Pak. Kembali ke sini dulu ya. Nah, isi ruang dibangun dari unit sel. Isi ruang dibangun dari disebut isi ruang karena bentuknya tadi sudah dimensi. Kalau yang ini tadi kan cuma 2 dimensi nih, berarti baru bidang ya. Nah, kalau 3 dimensi nanti jadinya ruang. Dibangun dari unit sel. Nah, bangun dari unit sel itu berarti ukuran terkecil dari perulangan-perulangan itu. Ukuran terkecilnya apa? Jadi ini aja, kemudian kita bikin jumlahnya 2 gitu ya, sebelah kanan. Kemudian ini all unit sudah, objeknya kita hilang. Akhirnya kita hilangkan. Nah, kan sama dengan gambar ini, katakanlah 4. Nah, ya, asumsinya sama. Yang dimaksud dengan unit sel adalah unit terkecil dari susunan kristal. Ya, unit terkecilnya tadi kan sebenarnya 1 kotak aja kan, sebenarnya. Ya, nah, ini kalau kita hilangkan, ya, kayak kita buat tinggal 1 tok, kan? Tinggal 1 tok. Yang terjadi kan ini, ya, tidak ada perulangan gitu kan. Sama dengan yang ini, kalau kita buat perulangannya itu dari mana asalnya kita ambil, ya ini asalnya dari sini. Ini disebut sebagai unit sel, ya kan? Atau unit terkecil ya, dari penyusun kristal tadi, gitu kan? Ini didefinisikan sebagai vektor ABC. Vektor ABC itu karena ini dibangun dari 3 buah vektor. Nah, ya kan? Kalau hanya 2 vektor kan tadi menjadinya bidang. Kalau dibikin 3 menjadi, kalau 3 vektor berarti menjadi ruang, gitu kan? Vektor A, B, C, gitu kan? Vektor A-nya ke arah sini, B-nya ke arah sini, C-nya ke arah atas, misalnya gitu. Kemudian nilai AO atau parameternya tadi ya, nilai yang ada nilainya tadi ya, ada AO, BO, CO itu adalah panjang translasi lattice-nya atau seberapa panjang perulangan, titik perulangan dari masing-masing translasi isinya itu, bukan? Ya, ini isinya bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Nah, tergantung sifat dari kristal itu sendiri. Nah, misalnya bisa jadi perulangannya ke sebelah sini, itu katakan dari sini ada isinya tadi ke sebelah ke vektor sebelah sini gitu kan. Ini disebut sebagai
AO misalnya. Oke, AO misalnya ya. Itu adalah panjang translasinya. Mungkin kalau NaCl, kemudian CSI atau yang lain-lain itu nilainya bisa beda-beda. Kan hasil yang sama. Terus kemudian dia dibentuk juga oleh sudut visi, sudut pertemuan visi gitu kan. Kalau menjadi bentuk bangunan gini mestinya ada 3 buah sudut. Sudut antara vektor A, vektor B, sudut antara vektor A, vektor C, dan sudut antara vektor B, vektor C. Nah, masing-masing bisa dinamai sebagai alfa, beta, gamma. Gamma itu tersusun dari 2 buah lattice yang beda satu dengan yang lain. Sudutnya bisa sama. Nah, kalau sudutnya itu sama semua, 90 derajat semua, nanti jadinya seperti ini. Nah, tapi kalau ada satu yang tidak 90 derajat, jadinya seperti ini, gitu kan. Yang mungkin kalau ini kan kalau kita lihat mungkin yang dari A ke B 90 derajat, gitu kan. Nah, tapi ini dari A atau dari A ke, atau B ke C mungkin tidak 90 derajat. Misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi karakterisasi dari bentuk istana tadi. Ya. Dan ini tunggu dulu. Set, 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 terus sel ini kira-kira ada berapa unit sel? 8. 8. Semua sepakat 8? Ada yang berpikir 4? Ini kan dari sini 1, oke, 2 sebelah kanan, 3 depannya, 4 di sebelah pojoknya ya, atau mungkin diagonal. 4 di bawah. Padahal dia memiliki 2 lantai katakanlah gitu kan, ke atas gitu, sesuai arah vektor C ada 2 ya, 1, 2 gitu kan. Nah, berarti 4 tambah 4 ada 8 besar. Ada berapa titik isi? Titik isi itu titik yang dalam ulangan atau dilakukan translasi ke arah vektor-vektor itu kan. 27. 27. Untuk yang lain? Mana gimana? Oke. Ini sebenarnya itu hanya ada satu titik isi sebenarnya. Karena ada dari sekian ini itu terbentuk dari satu titik yang identik kan sebenarnya. Titik isi D ini katakanlah di titik D ini ya, katakanlah titik D.
Titik D ini tidak hanya bagian dari sel satuan. Maksudnya itu titik D ini tidak hanya bagian dari ini saja. Kan sini titik D-nya nih. Nah, ini titik D kan nih. Titik D itu tidak hanya bagian dari unit sel ini tok. Gitu. Karena titik D ini juga digunakan untuk unit sel yang lain, benar nggak? Titik kalau kita ambil yang di sebelah sini, kita pakai gambar yang ini ya, pakai gambar yang ini kita B. Terus saya kasih ini titik D-nya kan di sini. Nah, titik D ini itu dipakai oleh unit sel pertama yang ada di sini. Ada di sini. Dipakai oleh unit sel ketiga yang ada di sini. Karena dia pas pojok kan. Dipakai yang keempat. Dipakai yang kelima di bawah sini. Ya. Dan seterusnya itu kan. Caranya udah hilang. Nah, terus saya hapus yang ini. Set, 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 set. Tuh. Kan kelihatan atom D-nya itu dipakai oleh si kotak ini, dipakai juga oleh si kotak ini, dipakai juga oleh si kotak ini sebagai unit sel dan unit. Maka dia itu dibagi oleh 8 buah unit sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Dibagi 8 unit sel. Karena dia itu hanya satu unit sel berisi satu, karena unit selnya itu berisi satu titik isi saja, maka dia disebut sebagai eh, sel sederhana atau disebut sebagai sel primitif. Kalau atomnya itu ada di pojok sini, misalnya di sini ya, saya. Nah, kalau misalnya atomnya ada di pojok sini, Pak, ini nasibnya gimana, Pak? Nasibnya ini ya sama dengan yang ada di sini. Kenapa begitu? Karena atom yang di sini maupun di sini itu sama, identik. Kita hanya menggambarkan, ya, kita hanya menggambarkan titik koordinatnya atau jumlah unit selnya itu kan hanya ada 8. Sebenarnya kalau kita teruskan ke atas, kalau kristalnya itu tumbuh ya, ini ke atas sana, kemudian ke samping dan ke belakang sana, nanti jadinya ini akan sama dengan yang di sini. Ini jadinya akan digunakan oleh
Misalnya ini kita gambarkan, ini tumbuh ya, ini menjadi kotak lagi ya, menjadi kotak lagi gini. Nah, gini, ya kan? Terus di sana juga, di belakang sana juga ada lagi ya, ini ada lagi gitu ya, kotak lagi katakanlah. Di bawah sini juga ada kotak. Nah, ini kan sebenarnya perlu sini itu identik dengan yang ada di sini tadi, gitu. Ya, ada pertanyaan? Jelas enggak nih? Untuk masuk. Paham ya? Ya, paham Mbak dia. Paham, Pak. Tuh, cuma satu. Karena titiknya itu ada di semua bagian yang 8 Jelas suaranya ya. Karena itu, Pak. Udah jelas belum, Pak? Pak, ini udah jelas belum ya? Ya, maaf ya. Menurut sepemahaman saya itu titik kisi itu titik yang ada di semua unit sel itu, Pak. Suaranya apa? Misal satu. Pak pakai headset. Kemudian jelas. Suaramu bagus kok ngebas. Gimana? Itu titik kisi itu titik yang selalu ada di kedelapan unit sel Ah, tersebut. malah nggak ada suaranya ya. Bentar ini, wah. Nah, udah. Gimana? Menurut saya titik kisi itu titik yang ada yang selalu ada di kedelapan unit sel itu, Pak. Ya, titiknya itu identik ya. Karena Iya, dia Pak. akan selalu bersinggungan dengan bidang dengan tentang kisi ruang kisi yang lain yang identik juga. Sebenarnya kan dia itu terbentuk dari satu atom yang sama, gitu kan. Misalnya kamu punya besi itu dari apa coba? Misalnya, katakanlah Fe, katakanlah gitu kan. Nah, Fe-nya itu sama apa beda? Sama kan? Nah, mau di titik manapun itu kamu akan mendapatkan Fe yang sama kan, seperti itu. Nah, itu. Yes, seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda punya misal padatan itu terdiri dari beberapa senyawa, tidak hanya satu tok gitu kan, itu mungkin bentuknya akan berbeda. Nah, ini terkait dari berbagai macam bentuk kristal. Karena ini namanya kristalnya sederhana, ya itu terbentuk dari satu atom yang sama. Namanya itu sederhana. Kalau rumit ya nanti bentuknya nggak kayak gitu. Jadi ini spesifik ya, kalau
titik isi? Jawabannya satu. Yaitu satu itu berarti spesifik hanya untuk kristal yang sifatnya itu primitif tadi. Primitif itu apa? Ya tadi terbuat dari satu unsur yang sama, misalnya kayak gitu ya. Kalau nanti kristalnya kompleks, ada berapa unit, ada berapa titik isi? Jawabannya mungkin tidak satu, karena itu nanti sudah bukan lagi kristal primitif, gitu ya. Jadi spesifik, bukan terus seluruh kristal nanti titik isi bentuknya bisa macam-macam, gitu kan. Untuk mempelajari itu kita berawal dari yang primitif aja, gitu kan, yang paling mudah, gitu. Ya. Jadi ya itu ya. Terus selanjutnya next. Kisi itu kan tadi disebut vektor ada arahnya, gitu kan, vektor ada arahnya. Nah, gimana terus kita membuat atau membahasakan itu secara matematis itu kan, misalnya. Tentu saja kita bisa membuat sebuah lattice point disebut sebagai dengan UVW, menentukan poinnya ya. Atau dengan kata lain, kalau kita bilang gimana menentukan, kita mau menentukan titik D itu ada di posisi berapa, itu kan berarti kita harus menggunakan namanya itu sebagai lattice point titik W. Itu panjang vektor dirumuskan sebagai ini ya, Rho sama dengan UA vektor A ya, plus VB plus W vektor C gitu ya. A, B, misalnya itu arah ya. Kemudian nilai UVB-nya adalah besarnya ya. Ini sebenarnya untuk menentukan koordinat. Kalau kita lihat gambarnya di sini, nah, UVW-nya untuk titik ini itu mestinya adalah 001, ya kan? Nah, kalau kita bikin ini vektor sebagai vektor, nah, arah sini ya, arah sini ya vektor C. Ya, untuk yang C ini UVB-nya itu adalah 001 ya, UVB-nya. Ini U, ini V, ini U. Kalau yang di sini, ini adalah 100, ya kan? Karena di sini pergeraknya di sini adalah satu titik ya. Satu kisi gitu. Kisi di sini dengan yang di sini yang sama, gitu kan? Ini 100. Sedangkan yang ke vektor B itu adalah 010 karena ini hanya satu poin. Gitu. Nah, kalau yang di A sini berapa ini? Yang di A ini? Yo, yang di A berapa? Yang titik A berapa titik A? UVW-nya. Poin lattice-nya berapa yang di titik A? Ke sininya 1, ya kan? Ke atasnya 1, terus ke atas, terus yang sejajar dengan B 0 kan? Berarti poin A itu nilainya adalah 101. Siapa enggak kalau A itu 101? Ke sininya 1, ke arah B-nya
Ya. Kalau poin C berapa poin C? Yo, C berapa? Yahya berapa Yahya? Kosong sesuai dengan arah A-nya itu kosong ya. Kemudian arah B-nya itu 1, ya. Ke atasnya 1, kosong 1 1. Kalau yang di D, kita ayo. Maaf Pak, sepertinya Bapak masih kemute. Ya, oke. Yang T tadi kosong, gitu kan? Sekarang yang B. Yang B berapa yang B? Ayo. Yang B berapa yang B? Samsu Huda. Ini yang di depan saya. Mas Huda. Halo. Iya, Pak. Berapa yang B titiknya? Poinnya berapa? Radius poinnya yang B. 111. Oke, 111. Ini kok jadi kayak gini? Ayo. Oke ya benar ya. Hanya itu tadi 101, C-nya 011, D-nya 110, dan B-nya 111. Nah, dari di sini ada yang belum paham cara menentukan. Saya masih bingung, Pak. Bingung ya. Menentukan. Oke, kalau yang di pojok sini, di ujung sini, tentu saja dia 000 itu wajar ya, karena dia titik awal mulanya itu kan. Nah, ini mestinya ada gambarnya juga nih, ada gambarnya atom. Oh, warnanya biru. Oke. Untuk arah vektor A-nya ini vektor A ya, ini vektor A, vektor B, ini vektor C. Ke arah vektor A-nya ini satu kan, ini satu. Karena ke arah vektor B-nya itu 0, ke arah vektor C-nya 0, makanya titiknya itu tepat ada di sini. Gitu. Jadi dia ada di vektor 100. Nah,
Yang searah dengan vektor A itu tidak ada, kosong. Yang searah vektor B itu ada satu poin di sini karena ini perulangan latishnya ya, satu. Kemudian yang ke arah atas nggak ada di titik sini. Ya, berarti nol kan? Berarti nilainya hanya kosong, satu, kosong. Kemudian yang di titik ini, nah, sesuai dengan arah vektor C, tentu saja yang searah vektor A kosong, searah berarti 0, 0, 1. Kalau yang di ujung sini, tadi yang tanya siapa ya? Namanya ya? Saya Pak Sekianto. Sekianto. Kalau yang di ujung sini nilainya berapa? 001. 001 kan di sini. Kalau yang di atas ini berarti kosong. Dia perulangannya pada titik yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Itu ya. Setanjanya kok ramai sekali di mana ini posisinya? Di rumah Pak. Nah ya. Kalau yang di titik sini berapa nih, Stanjo? Di titik ini. Oke, titik di sini itu dia dari ini kan visinya ini kan perulangan ya. Perulangan pertama itu dari sini ke sini satu langkah, gitu kan? Maka nilainya 1. Nah, dia tidak ada yang searah sumbu B dan tidak ada yang searah vektor B dan tidak ada yang searah vektor C. Sehingga arah vektor B dan vektor C nilainya 0. Makanya disebut sebagai 1, 0, 0. Itu searah vektor C. Nah, naik ke sini itu satu step. Nah, yang searah vektor A nggak ada berarti 0, searah vektor C nggak ada berarti 0. Ya, yang ada searah vektor C satu step berarti 0, 0, 1. Nah, kalau ke sini, ya, karena searah vektor A nggak ada berarti 0, searah vektor B nggak ada berarti 0, searah vektor C itu berarti naik ini naik 2 step ya, 1, 2, translasinya 2 kali ya, pertama. Karena kalau yang ini nilainya berapa standar? Berarti 200 Pak. Bukan 200, tapi 200. 200. Kalau yang di sini 020. 020. Kalau yang di C ini searah vektor A berapa? Ada nggak searah vektor A? Ada ya. Mana yang mana searah vektor A? Yang ke depan itu. Mana? Tunggu Pak. Berarti mulainya dari 000 juga ya Pak ya? Ya enggak. Ini kan kamu start dari sini untuk menuju ke C. Ini jalannya ke A dulu atau ke B dulu atau ke C dulu? Ke C dulu, habis itu ke B. Ke C dulu, habis itu ke B. Berarti yang ke A ada enggak? Yang ke A enggak ada. Ke A enggak ada, berarti kosong. Sekarang satu ya, satu step ya. Terus nanti belok ke B gitu kan. Nanti ke B kan, habis dari sini ke B kan, arah ke B kan. Iya. Berapa? Tambah 101 berarti. Berarti 011. Berarti 011. Ya oke. Baik Pak. Itu ya. Terima kasih banyak Pak.
Tidak bersih, biar bersih. Oke, ini yang unit sel ya, yang sederhana gitu kan. Kalau misalnya nanti dia memiliki isi yang lebih besar gitu kan, besar, itu yang lebih besar. Nah, maka titik yang di ujung sini ya, nilainya arahnya ke sini dulu 2, 1, 2, ya kan? Terus searah vektor B 3 kali, 1, 2, 3, terus naik ke arah vektor C 1, kan nilainya menjadi 2, 3, 1 ya. Kalau garis satu ini memiliki 2, 3, 1, memiliki kisi 2, 3, 1 atau titik kisinya itu 2, 3, 1, maka garis yang kedua ini kalau kita lihat di sini ya memiliki kisi garis 2, 1, 2. Kenapa 2, 1, 2 ke sininya 2, 1, 2, ke atasnya atau searah vektor B-nya itu 1, sini 1, kemudian searah vektor C-nya itu 2, 1, 2. Ya, saya harap bisa memahami. Nah, sekarang ada yang disebut sebagai isi bidang. Jadi nilai isi bidang itu disebut sebagai nilai HKL, ya, disebut sebagai indeks Miller. Ya. Kalau HKL itu sebagai indeks Miller. Didefinisikan sebagai perkalian yang kecil kelipatan dari ke HKL itu sebanding ya. Kalau H itu sebanding dengan vektor A, K itu sebanding vektor B, dan L itu sebanding dengan vektor C. Nilai H itu adalah kebalikan, kan itu disebut sebagai kebalikan ya. Yaitu kebalikan dari super M, K itu kebalikan super N, dan L itu kebalikan super P. Ya, MNP itu sendiri apa? Titik UVW tadi sebenarnya kan sama. Kalau misalnya M tadi searah vektor A, misalnya ada di sini, ini berarti M titik 00. Kira-kira nilai M-nya berapa ini kalau di sini? M-nya 2 ya kan, karena dia 2 kali translasi, pertama, kedua. Kita tulis M-nya 2 di sini. Kemudian ke arah vektor P, ya. Ini disebut sebagai N. Nilainya berapa? Karena ini translasinya cuma sekali, maka ditulis sebagai 1. Ditulis sebagai 1. Nah, kemudian searah vektor C. Searah vektor C ini 3 kali translasi. Karena 3 kali translasi berarti nilai P-nya ini 3. Nah, karena isi bidang itu adalah resiprokal atau kebalikan dari MNP, maka kita tulisnya itu HKL-nya itu adalah HKL-nya itu ya HKL super N, super N, super P. Maka nilai HKL itu adalah setengah, 1, dan sepertiga. Berarti nilai terkecilnya itu harus dikalikan 6 supaya tidak pecah, gitu kan?
dapatnya itu adalah ini. Berarti nilai HKL-nya adalah HKL-nya itu 362 atau kisi bidangnya itu 362. Yang dimasuk kisi bidang yang mana? Yang ini loh, yang menjadi bidang segitiga ini yang saya hasil. Nah, ini disebut sebagai kisi bidang. Ini saya hasil. Kisi bidangnya ini berapa nilainya HKL-nya? Ini kisi bidang itu terbuat, bagaimana supaya bisa membentuk kisi bidang misalnya itu harus memiliki nilai HKL sebesar 362. 362 diperoleh dari mana? Ya, kayak tadi, kesininya 2, kesininya 1, kesininya 3. Terus dicari resiprokalnya ya, pelipatan terkecilnya, kalikan 6, makanya nilainya menjadi 362. Oke, kemudian kita lihat dari versi ini ya, kita lihat dari versi lebih jelas. Kita bikin dulu, katakanlah 2, 2, 2, ya, 3, 3, 2, misalnya. Ini kita bikin dulu vektor ABC-nya. Tadi B-nya itu ke arah mana sih? B-nya itu A-nya itu 2, B-nya 2, C-nya 3. A-nya 2, oh ini salah. Nah, A-nya 2, B-nya 2, C-nya 3. Ini kan. Nah, kita buatkan dulu formnya. Yang C-nya nggak usah. Baca labelnya, label, tidak perlu label. Kemudian ukuran molekulnya kita kecilin dikit biar isinya kelihatan. Akhirnya kita kecilin jadi 0,4. Yang dimaksud isi bidang tadi, ini kita gambarkan isi bidangnya. Isi bidangnya 3, berapa tadi? 3, 6, 2. Jadi ini yang dimaksud isi bidang 362 ya. Kita bisa di bidang 362. Kita bandingkan dengan yang PowerPoint. Tuh,
tiga minus dua. Oke ya. Ya. 362, kemudian sininya 2, 1, 2, kesananya 1, yang B 1. Kalau saya putar jadinya kayak gini, sesuai dengan vektornya itu ya. Nah, ini 362. Nah, kalau misalnya bidangnya itu adalah 1, 0, 0, isi bidangnya 1, 0, 0, maka yang akan muncul adalah saya ganti ya. Kalau bidangnya itu 1, 0, 0, nah, 1, 0, 0 yang terjadi ini 1, 0, tidak ada yang ke arah sumbu B ya, kan tidak ada ke arah yang vektor B, tidak ada juga yang ke arah vektor C, yang ada adalah ke arah vektor A saja. Dari pojok sini ke arah sini cuma 1, naik 1 ya, kemudian ya tidak ada yang searah sumbu C dan sumbu B gitu ya, sumbu vektor B dan vektor C naik tak terhingga. Nah, ini kalau dicari MNP-nya itu berarti nilai MNP-nya ya, MNP-nya, M-nya itu tadi searah vektor A ya, itu nilainya 1, kemudian N-nya itu enggak terhingga, P-nya enggak terhingga. Nah, ini kalau diganti ke HKL, nah itu adalah 1/n, ini 1/n, 1/p, ini adalah 1/m, m-nya nilainya 1 ya, berarti nilainya 1 atau 1/1 gitu ya, ini 1 per tak hingga, ini 1 per tak hingga. Nah, ini nilainya adalah 1, ini adalah 0, ini adalah 0. Nah, hasilnya kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang belum paham. Bagaimana membuat visi bidang. Nah, nanti sebenarnya akan hanya atom itu hanya ditampilkan pada visi yang atas saja. Jadi penampakan dari kristal itu kan bisa dari bidang mana saja gitu kan, tergantung dari visi bidang yang dia mau tampilkan gitu kan. Bentuknya adalah dari kubus gitu ya, dari misalnya kubus.
Kalau dia tidak berbentuk bus, apakah dia itu juga NaCl? Gitu kan. Sebenarnya ya juga, misalnya tergantung bidang mana gitu kan yang dia digambarkan gitu kan. Nah, fungsinya seperti itu sebenarnya. Kenapa kita mempelajari hal ini? Ini saya buatkan, kamu tebak ya nanti berapa nilai HKL-nya. Ya, kita buatkan dulu. Tebak. Mungkin kalau bisa menebak berarti, atau bukan menebak ya, bisa menghitung atau menentukan berarti nanti udah paham. Misalnya 0, 1, oke. Kalau bidang ini misalnya, kira-kira berapa nilai HKL-nya? Kalau kita mau menentukan nilai HKL, kamu tentukan dulu nilai MN. Coba dipikirkan dulu. Berapa nilai HKL-nya? HKL-nya berapa nih? HKL. Itu berapa? Ini dicari dulu MNP-nya dulu. Nanti kalau ketemu MNP-nya, nanti kita bisa mencari HKL-nya. Coba kamu diskusikan selama mungkin 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Ini kata kuncinya itu kalau sejajar bidangnya, gitu kan, itu nilainya mesti 0. Sejajar dengan vektornya itu nilainya mesti 0. Kata kuncinya itu.
Berarti yang nilainya tidak nol adalah yang memotong vektor, gitu kan? Mestinya. Izin masuk, Pak. Yo, Ya, ini untuk presensinya belum dibuka ya, Pak? belum. Oke, berapa nih nilainya? 001 bukan? Yang nomor 1 HKL atau MNP? KL-nya. HKL-nya 001. Nah, kita cek ya. 001. Berarti kan kita balik nih berarti kan. Nah, kalau nilai N-nya itu katakanlah sejajar sumbu A ya, itu kan tidak berindah sejajar sumbu N, sejajar vektor N itu apa? B ya, itu juga tak terhingga. Kemudian sejajar sumbu C, berarti nilainya 1. Nah, HKL-nya itu adalah vektor N, oh ini sudah bentar. Ini sudah HKL-nya. Nanti enggak bingung. Nilai N-nya itu sejajar vektor A itu berarti N-nya tak terhingga, P-nya 1, sehingga HKL-nya itu adalah vektor tak terhingga, vektor 1. Ini nilainya di sini adalah 0,1. Ini ada ya. Tuh. Ini kuliah diakhiri Misi Pak, ya, izin bertanya. silakan. Buat yang MNP tadi, ABC-nya itu dari titik mana ya Pak? Masih bingung. Ini kan ada vektornya, arah vektornya. Ini kan ada arah vektornya. A, B, berarti ke sini ini A, ke sini ini arah vektor B, ke atas itu arah vektor C. Ya kan? Tanya arahnya tuh tadi, Junita. Iya, kalau misalnya apa kayak 000 di sini. HKL atau apa? Atau yang MNP Pak? 0-nya di sini ya. Searah vektor A itu N, gitu kan? Searah vektor B N, searah vektor C itu P. Gitu. Nah, tanyanya sekarang yang searah ada nggak? Nggak ada. Berarti tak terhingga, arahnya ke A sini kan nggak tak terhingga, gitu kan? Nah, berarti tak terhingga. Yang memotong sumbu B ada nggak? Nggak ada, tak terhingga.
Yang memotong sumbu C ada enggak? Ada. Berapa step berapa translasi kisi? Satu, gitu kan. Pertanyaannya sekarang di sini ini memotong sumbu, di sini ini memotong vektor apa yang di sini? Memotong vektor B apa vektor C? Gini Pak. Atom yang di sini itu memotong vektor C atau vektor B? C. Soalnya Iya. dari Memotong vektor yang C ya. Nah, karena ini kan yang ke atas ini kan C, yang ke atas ini C. Yang sini berarti memotong vektor C juga ya. Sini juga memotong vektor C. iya Pak. Kalau memotong vektor B itu berarti ini A gitu. Yang motor vektor B nanti ke sini. Nah, gitu. Nah, yang gitu kan. Yang di sini ini mesti mau vektor B gitu. Tapi bidangnya kan nggak melewati ini, ya kan? Bidangnya melewatinya ini. Gitu. Berarti di sini tak terhingga, kemudian satu. Karena tak terhingga satu, sedangkan HKL-nya tadi adalah adalah 0. Paham ya, Junita ya? Alhamdulillah sudah paham Pak. Terima kasih. Terakhir ini, berapa indeks nilainya atau HKL-nya? Indeks nilai atau HKL-nya untuk bidang itu yang diarsir. Potong vektor ini. Kalau tidak ada yang memotong vektor, itu biasanya itu bentuknya seperti sisi gitu tadi kan. Nah, atau sisi kubus gitu tadi ya. Nah, kalau ini mesti memotong. Indeks nilainya berapa ini? Yang nomor satu, yang warna biru. Nilai M-nya berapa? Searah vektor A, nilai M-nya ini satu. Nilai N-nya yang searah vektor B 1. satu. Nilai P-nya searah vektor C 1. satu. Berarti HKL-nya berapa? 1, 1, 1. Satu. Ya. Sekarang gambar yang kedua. Ini. N-nya berapa nilainya? 1. Satu. Searah vektor A satu ya. Ini ada di sini satu. Searah vektor B 2. searah vektor C 2. HKL-nya berapa? 1,5. Satu setengah setengah. Enggak ada setengah. 1/1, 1/2, 1/2 itu kelipatan terkecilnya itu adalah berapa? Dikalikan berapa? 2, berarti dapatnya 2. berapa? 2/1. HKL-nya ini ya. Salah betul. Nanti akan ada pertanyaan, ini atom yang melewati HKL 211 itu ada berapa? Gitu. Nah, nanti ada atom 1, ada atom 2, ada atom 3. Gitu kan? Ada 3 buah. Tentu saja ada juga kristal yang nanti di tengah sini juga ada atomnya. Tapi itu nanti nggak dihitung kayak gini. Kita tinggal HKL-nya ini aja, nanti otomatis dia ikut berada pada sisi bidang tersebut. Kan gitu. Nah, nanti kalau pertanyaannya ada berapa? Ya tergantung kita lihat kalau dalam bidang ini ada berapa. Ada 1, 2, 3. Oh ternyata di sini juga ada Pak. Berarti ada 4 itu misalnya. Itu depannya ke sana ya. Saya kira itu dulu pertemuannya. Ini saya bukakan absennya dulu. Tapi sebelumnya open cam dulu ya. Ini mau saya coba dulu.
Ya, open dulu. Oke. Ya, hasilnya bisa dicek nanti sampai jam setengah satu. Oke, itu dulu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.